seperti katakanlah apel kecil kepada apel besar. Dari ketika apel itu masih kecil berarti kan mungkin untuk menjadi besar. Begitu dia keluar dari titik mungkin itu menuju kepada yang dimungkinkan, yaitu apel besar, dan secara perlahan itu dia disebut gerak, atau yang juga biasa disebut proses gerak. Atau bola dari titik A begitu keluar dari titik A, karena dia mungkin berada di titik B, begitu dia keluar dari titik A dan menuju kepada yang dimungkinkan, itu dinamakan gerak. Karena dari titik A kepada titik B tidak terjadi secara sekaligus, tentu kalau perlahan, artinya ada jarak. Nah, dengan demikian maka ketika dikatakan sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan, keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan, itu tidak bisa tidak dia terikat dengan tempat, terikat dengan tempat. Nah, ya, dia berada di suatu tempat kemudian bergerak menuju tempat yang lain. Tempat di sini bukan tempat duduk sebagaimana tempat duduk ya. Tempat itu adalah udara semua yang kita volume badan kita itu adalah tempat kita, bukan hanya tempat duduknya. Seperti seperti gelas ini yang saya angkat ini, maka tempatnya ya di sini nih, volume gelas ini semua itu namanya tempat gelas. Nah, ketika dia dari sesuatu dari titik mungkin menuju yang dimungkinkan secara perlahan, dan itu dinamakan gerak, maka ukuran gerak ini dari satu titik kepada titik lain itu disebut waktu. Nah, dengan demikian yang terikat dengan waktu hanyalah yang mempunyai proses atau yang terikat dengan tempat misalnya, yaitu materi. Nah, sehingga seluruh materi itu pastilah terikat dengan tempat dan ruang dan waktu, karena waktu itu ukuran gerak mereka, yaitu gerak materi. Nah, sekarang kalau non materi, dia tidak terikat dengan ruang dan waktu, maka masalahnya bukan masalah perlahan lagi, melainkan masalah sekaligus atau secara mendadak, yaitu yang disebutkan dalam ayat tadi, kalamhil bil basar atau kun fayakun. Itu dari satu dari dari sisi ayat. Ada yang lain tetapi saya takut waktunya habis, di samping ada hal-hal yang lain kita lewati aja, kita masuki ke argumentasinya yang kedua. Beliau mengatakan bahwa dalam diri kita itu terdapat yang namanya ana, yang terdapat yang namanya saya, ana, saya, aku. Kita semua, kata beliau, tidak dapat mengingkari tentang aku ini. Hah? Bukan, ini bukan masalah ego. Aku, jadi apa kita bisa mengingkari atau ragu aku ini ada apa enggak? Enggak. Akunya itu saja, jangan dibahas yang lain-lain, jangan dihubungkan dengan pembahasan yang telah lalu, tambah kocar kacir. Enggak, ini maksudnya yang lain ini. Kesadaran bahwa aku ini ada gitu, ya kan? Ketika kita sudah mengerti tentang hal ini, yaitu bahwa aku ini ada, terus kita lihat apakah aku ini bagian dari badanku atau seluruh badanku, seluruh badan materi. Kata alama tidak bisa kita katakan bahwa aku ini adalah bagian badanku atau seluruh badanku. Tidak bisa dikata aku. Di samping kenapa? Di samping salah satu dari penguatnya adalah kalau bagian materi atau bagian badan, kepala, tangan, kaki atau seluruhnya, itu kadang-kadang kita bisa saja tidak menyadarinya, artinya melupakannya. Tapi aku tidak pernah dilupakan. Apakah Anda pernah lupa bahwa aku itu, bahwa akunya Anda itu nggak ada? Lupa. Pernah lupa bahwa seakan-akan Anda itu nggak ada? Nggak pernah lupa, selalu sadar. Tetapi terhadap dirinya kadang-kadang lupa. Misalnya apa? Misalnya umpamanya Anda saking kesusunya kesana kemari, ya kan? Misalnya Anda pergi ke suatu tempat, tidak sadar bahwa Anda basah kuyup karena hujan.
tapi karena ada suatu masalah yang penting sehingga Anda melupakan badan Anda itu yang basah kuyup. Pernah terjadi barangkali, apalagi kalau mau ujian, kalau masih kuliah itu pulang cepat-cepat, ndak tahu hujan, ndak tahu panas, melupakan dirinya. Tapi yang namanya aku ndak pernah dilupakan. Itu menunjukkan bahwa aku di sini bukan badan kita, baik sebagiannya atau keseluruhannya. Saya mau tanya, aku itu bisa dibagi enggak? Nggak bisa, tapi badan kita bisa dibagi. Itu menunjukkan bahwa aku yang dimaksudkan di sini bukan oh ini menyinggung separuh keperasaanku, perasaan diriku misalnya, nggak bisa ya kan. Tapi kalau badan bisa kita bagi-bagi, tapi aku ini tidak bisa dibagi. Itu menunjukkan bahwa dia ini sesuatu yang lain, yaitu yang dikatakan sebagai non materi itu. Ini sesuatu yang tidak bisa dibagi. Nah, sebenarnya ini mukadimahnya panjang lebar ini. Jadi karena ini filsafat terpaksa saya balik sedikit saja. Harap bersabar. Jadi sesuatu yang dikatakan materi itu banyak sekali kespesialannya, kekhususannya maksudnya. Di antaranya terikat dengan ruang dan terikat dengan waktu, dan diantaranya bisa dibagi. Jadi Alamah tidak perlu menjelaskan di sini bahwa ketika aku itu tidak bisa dibagi berarti dia non materi. Tidak usah dijelasin, orang yang belajar filsafat mengerti. Nah itu maksudnya gitu. Jadi begitu Alamah mengatakan bahwa aku ini tidak dibagi, itu maksudnya mau membuktikan bahwa aku ini non materi. Sebab kalau materi masih bisa dibagi, gitu maksudnya. Ada orang-orang ada orang-orang materialis mengatakan begini, bahwa sebenarnya aku ini katanya, sebenarnya aku ini merupakan global, merupakan pengetahuan global apa yang kita punya. Maksudnya gini, ketika kita menyadap banyak informasi dalam otak kita, kata mereka, bukan dalam akal ya, otak. Dalam otak kita kan ada memori katanya, di mana kan kalau disentuh bisa ingat apa dan sebagainya. Nah, itu mereka tidak meyakini adanya roh. Jadi cukup otak ini sudah cukup. Di sini ada memori untuk bebauan, di sini ada ya semacam disket file, hard disk. Ala kulli hal. Di sini banyak kita mendapatkan banyak informasi. Sesungguhnya aku, kata mereka, sesungguhnya aku itu adalah ketika memandang informasi ini secara keseluruhan. Kita kan punya ilmu hadis barangkali, matematik, ilmu falak, ilmu elektro, ilmu bangunan, ilmu bisnis, ilmu macam-macam semuanya, gunung, langit, bumi, segala pengetahuan. Nah, ketika kita tidak melihat pengetahuan yang banyak dalam akal kita itu dengan terperinci satu persatu, melainkan melihatnya dengan global, itulah yang disebut aku. Kata orang materialis ini, sebenarnya aku ini bukanlah merupakan suatu yang bersifat non materi, kata dia, yaitu yang kamu muslimin bilang roh, melainkan itu adalah merupakan apa? Aku. Merupakan pengetahuan global terhadap seluruh apa yang kita punya. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dulu pernah kita bahaskan bahwa pengetahuan kita itu justru menunjukkan adanya wujud non materi pada badan kita ini, pada manusia ini. Ini yang saya katakan tadi untuk mengulang. Nah, jawaban Alamah di sini hilang begitu saja. Saya ganti dengan ini, tetapi ini berhubungan erat dengan ini juga saya ambil dari Alamah tapi di tempat lain, jadi bukan di sini. Ya, di Mizan juga atau di filsafat bidayah atau nihayah. Yang proses pengetahuan kita ketika kita melihat gunung, melihat langit, melihat pohon dan sebagainya, itu justru menandakan akan adanya sesuatu yang bersifat non materi pada diri kita ini. Dia kan berdalil nih orang-orang kafir tadi bahwa jadi aku itu sebenarnya bukan suatu wujud mandiri, yaitu yang dikatakan roh atau jiwa dan sebagainya, melainkan dia pengetahuan global terhadap seluruh informasi yang ada.
Jadi ketika kita tidak melihat ke file-filenya, kita melihat harddisknya begitu, sadar terhadap keberadaan harddisk, itulah aku, katanya. Oke, sekarang kita bahas ini file-filenya ini. Harddisknya ini apa sebenarnya? Harddisk ini otak atau wujud lain yang bersifat non materi. Nah itu, sehingga kalau kita sadar kepada harddisk ini, berarti sesungguhnya kita sadar kepada otak atau sadar kepada roh yang dikatakan wujud non materi. Nah, ketika kita melihat sesuatu, melihat gunung dan sebagainya, katanya kita ini sebagai muslimin dan juga secara ilmiah filosofis, ketika kita melihat gunung, di sini terjadi pengrusakan terhadap hukum materi, terhadap hukum materi. Ciri-ciri material atau materi banyak ya, sebagaimana disebut tadi, terikat ruang dengan ruang, waktu dan dibagi. Dan juga ada hukum lain, yaitu yang besar tidak bisa masuk ke dalam yang kecil. Itu hukum materi. Yang besar tidak boleh masuk ke dalam yang kecil. Kemudian dalam proses melihat, ketika kita melihat gunung atau pohon lah yang tingginya 10 meter, itu sebenarnya telah merusak hukum materi ini. Seandainya kita katakan bahwa manusia ini hanyalah unsur materi, tidak ada unsur non materinya, umpamanya begitu, berarti ketika kita melihat pohon dan sadar bahwa pohon itu tinggi, lebih tinggi dari kita, berarti kita telah merusak hukum materi itu. Karena apa? Pohon yang 10 meter itu tidak mungkin masuk ke dalam diri kita yang lebih kecil. Mereka berkata, kamu ini ketinggalan zaman. Kenapa? Karena yang disadap oleh kita itu bukan pohonnya, tetapi gambar pohonnya. Oke, kita katakan kalau begitu gambarnya juga harus besar. Gambarnya harus besar, gambar 10 meter yang masuk. Wah, kamu ini ketinggalan katanya. Kalau gambarnya 10 meter yang masuk, itu memang merusak materi, hukum materi. Tetapi di gambarnya ini sudah dikecilkan di skala. Misalnya dengan proses mata. Mata itu kan ada lensanya, kemudian ada yang namanya fokus dan sebagainya, sehingga pohon yang terlihat itu adalah kecil sekali. Katakanlah yang 10 meter itu jadi 2 mili. Yang 2 mili ini dikecilkan lagi di fokus, kemudian digedein lagi secara terbalik, walhasil kayak apa? Kira-kira katakanlah kayak titik deh. Akhirnya kayak titik, dan yang kayak titik ini yang dikirim ke otak kita. Itulah yang kita katakan file. Harddisknya ya otak kita ini. Salah satu filenya adalah mengenai pohon yang tingginya 10 meter dan hanya setitik. Nah, oleh karena itu tidak merusak hukum materi katanya. Jadi yang masuk hanya setitik, sedangkan otak kayak gobokan atau kayak apa? Kayak genggaman gitu ya. Genggamannya 2 kali genggaman kita lah. Ya, 1,5 genggaman kita kira-kira sendiri. Ala kulli hal, berarti kata mereka ini tidak merusak hukum materi katanya. Apa yang kita jawabkan? Yang kita jawabkan adalah, kalau kita melihat dengan perincian yang kamu rincikan tadi, kemudian hanya berhenti pada otak, perlu saya ingatkan bahwa seluruh perincian orang-orang sains ini kita terima, tetapi tidak berhenti di otak, karena mustahil kalau berhenti di otak. Sebagaimana yang akan didiskusikan ini, yaitu kita katakan apa? Kalau kamu mengatakan bahwa kita sesungguhnya tidak melihat yang yang asli, yaitu yang 10 meter, melainkan yang 2 mili saja yang kita lihat, berarti berarti selama ini kita belum pernah menyadari akan sesuatu yang lebih tinggi dari kita, katakanlah 10 meter itu. Saya mau tanya, yang kita lihat secara hakiki itu apa sih? Pohon dengan panjangnya 10 meter atau yang 2 mili yang kita lihat? Secara penjelasan sains yang 2 mili, sebab itu yang disadap oleh mata. Nah, sekarang kalau 2 mili, kenapa kita sadar bahwa itu lebih tinggi dari kita? Wong yang disadap hanya 2 mili. Nah, mereka mengatakan, kamu ketinggalan lagi nih. Di mata itu ada dari fokus ke lensa walhasil sekian, itu terdapat sudut 60 derajat katanya. Jadi 60 derajat gitu. Begitu dikecilkan, kita sadar bahwa ini skala sekian.
Nah, jadi sudah diskala menjadi kecil, kemudian dari situ digedein lagi, dibayangkan gedenya, ketemu. Ini dengan besar skala. Apa jawab kita? Kita menjawab bahwa menskala sesuatu itu harus tahu yang asli dulu. Seperti kita tahu bahwa Pulau Jawa ini 1000 kilometer katakanlah, kemudian kita mau gambar, karena kertasnya kecil, kita kecilkan menjadi katakanlah 10 cm dengan skala 1 mili 1 cm banding 100 kilometer. Itu kita tahu yang asli, baru kita gambar yang skalanya. Nah sekarang yang kita lihat yang mana? Wong kita belum pernah tahu yang asli kok. Sebab yang kita lihat yang 2 mili di mata itu, tidak pernah kita mengerti yang asli. Pernah mengerti yang asli? Tidak pernah, sekalipun kita berhadap-hadap. Karena yang asli itu yang ada di mata itu yang 2 mili. Nah bagaimana cara kita menskala? 1 banding 10, 1 banding 1000, mana tahu. Wong yang kita lihat yang 2 mili itu, langit yang gedenya seperti itu yang kita lihat hanya 2 mili, yaitu di pelopak mata, di lensa mata kita. Dengan demikian persyaratan skala juga tidak benar di sini karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga bahwa ketika kita melihat pohon yang 10 meter kata-kata atau yang lebih tinggi dari kita, itu kita nggak ngitung. Apakah waktu kita melihat itu mikir sejenak? Jadi ketika ada mobil lewat, oh ini mobil skalanya sekian, oh kalau begitu lebih gede dari kita, dan ini bukan mobil-mobilan, mikir belum selesai sudah ketubruk mati. Ya, jadi tidak begitu. Begitu kita melihat mobil nggak perlu mikir, kita langsung sadar bahwa ini lebih gede dari kita. Nggak pernah kita merasa ini skalanya dari mata saya skala 60 cm, 60 derajat, gini-gini, mikir belum selesai sudah ketubruk. Karena kita mikir begitu melihat mobil, ini mobil-mobilan apa mobil betulan, kan dipikir, oh ini sekian jaraknya sekian, sudutnya sekian derajat, maka ini lebih tinggi dari kita. Enggak begitu. Begitu kita melihat sesuatu yang lebih besar, kita sadar itu lebih besar. Enggak perlu mikir-mikir. Nah, dengan demikian terbuktilah bahwa sesungguhnya yang besar itu masuk ke diri kita, sekalipun kita kecil. Dengan demikian maka kalau kita katakan bahwa manusia ini hanya unsur materi, maka tidak mungkin yang demikian itu terjadi, karena merusak hukum materi itu sendiri. Yang besar nggak boleh masuk ke dalam yang kecil. Dengan demikian maka terbuktilah bahwa dalam diri manusia ini terdapat unsur yang non materi. Nah kalau sudah non materi, tidak terikat dengan tempat, nggak ada di sana, nggak ada di sini, nggak ada besar, nggak ada kecil, yang namanya non materi, sebab nggak terikat dengan tempat. Tidak di sana, tidak di sini, tidak besar, tidak kecil, tidak ada ukuran. Nah oleh karena itu tidak aneh kalau kita sadar bahwa langit itu gedenya seperti itu, bahwa gunung gedenya seperti itu, bahwa pohon gedenya seperti itu. Nah dengan demikian maka ketika kita sadar terhadap harddisknya tadi, kalau otak itu diumpamakan harddisk, maka sesungguhnya kita sadar kepada siapanya? Kepada non materinya tadi, kepada roh atau jiwa kita itu. Nah dengan demikian maka tidak kembali kepada otak, melainkan kembali kepada roh. Lalu apakah kita tolak teori dari mata ke otak? Tidak kita tolak. Dari telinga, dari mulut, dari hidung, kemudian direkam di otak, tidak ditolak oleh filsafat Islam, tidak ditolak. Tetapi itu sebagai perantara, bukan sebagai akhir dari seluruh ilmu pengetahuan kita. Maksudnya apa-apa yang direkam itu tidak berakhir di otak, melainkan setelah otak dikirim lagi kemana? Ke roh kita. Roh kita itulah yang sadar terhadap apa yang dia lihat dan dia rasakan. Saya rasa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti bisa diperpanjang, karena ini permintaannya tadi sampai jam 9, ini sudah lebih. Saya break dulu. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah kita cukup beristirahat, sebagaimana biasa kita masuki bab diskusi yang lebih bersifat aktif. Namun sebelumnya perlu saya tambahkan, tidak semua ayat yang dibaca mau dijelaskan, cuma satu ayat, dan itu pun penjelasannya sedikit karena ini penting. Semuanya sebenarnya penting, tetapi sangat menyentuh terhadap akhlak kita sehari-hari, yaitu
ayat yang keempat ya, dari kelima ayat yang saya bacakan tadi, yaitu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebelum kita diskusi, saya mau tambahkan itu. Alamah mengatakan bahwa yang keringkasannya sebagai berikut, yaitu sesungguhnya kalimat katakanlah huzn atau sedih atau duka, ketika kita kehilangan sesuatu, itu sebenarnya timbul dari disebabkan karena kelengahan kita terhadap posisi diri kita. Itu keringkasannya begitu, kesimpulannya. Maksudnya adalah ketika kita tidak merasa bahwa kita ini sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat diri kita sebagai sesuatu yang mandiri. Sesuatu yang mandiri. Oleh karena itu ketika kita mempunyai sesuatu, kita merasa bahwa kita sebagai pemiliknya dan kita merasa yang punya. Oleh karena itu ketika sesuatu yang kita punya itu hilang karena kita mendapatkan musibah katakanlah, maka kita merasa sedih. Tapi sebenarnya kalau kita yakin, kalau kita merasa bahwa kita ini sebenarnya tidak mandiri, baik sejak awal keberadaan kita dan sampai sekarang tidak mandiri, bahkan kita itu mamluk, yaitu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa sebagai hambanya atau budaknya ya, karena kita tidak memiliki apa-apa selain dari dirinya, dan itu pun milik dia secara mandiri. Oleh karena itu kalau diri kita saja miliknya, apalagi yang kita miliki, berarti miliknya juga. Oleh karena itu orang yang mukmin yang sesungguhnya, ketika dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan suatu musibah, dia tidak merasa kehilangan sama sekali. Dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita memang bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi roto apot-apot gitu. Jadi hatinya agak berat juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi merasa berat dan mengucapkan kata-kata itu ya sekedar kata-kata. Tapi orang yang memahami betul terhadap maknanya dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, mendasari seluruh kepercayaan, keyakinan, berpikirnya dan seterusnya, maka ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak akan merasakan apa-apa. Justru yang dia rasakan adalah makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira begitu aja tambahannya. Barangkali ada pertanyaan atau iskalat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ada dua pertanyaan. Yang pertama, yang A maksudnya. Pertanyaan pertama ada AB. Yang A adalah, ya, perbedaan aku dan ego beda enggak? Kalau beda gimana? Kalau enggak beda gimana? Pertanyaan kedua, kapan roh itu ditiupkan? Apakah sejak bertemunya mani dan ovum, atau sejak bayi itu menjadi sempurna? Sebab katanya ya janin menjadi sempurna, embrio namanya ya, 40 apa itu istilahnya, bukan 40 hari, 4 bulan ya, 4 bulan kurang lebih ya. Kemudian kemudian sebab sejak masih berupa mani kedua dan ovum, keduanya sudah hidup. Bagaimana itu? Untuk jawaban pertama adalah sebagai berikut, titik 2. Aku memang bisa disorot dari beberapa segi ya. Namun kita bisa juga menghususkan bahasanya sesuai dengan kehususan maknanya. Oleh karena itu saya tadi sangat menekankan bahwa yang diinginkan di sini adalah aku sebagaimana aku. Kalau ego, saya biasanya memakai bahasa akuisme. Itu pernah
tempo hari saya juga memakai istilah ini, yaitu katakanlah akuisme, yaitu ego. Jadi ego ini sudah berupa sifat, bukan zat. Sedangkan aku yang kita bahas malam ini adalah zatnya, jadi keberadaan dirinya. Tetapi ego itu adalah sifat daripada zat kita. Jadi kelakuan daripada roh itu, di mana kelakuan itu berupa katakanlah ya ego itu, maka kita katakan dia mempunyai ego. Tapi yang kita bahas itu dianya. Kan kita katakan aku mempunyai ego, dia mempunyai ego. Nah, ego itu berarti pekerjaannya, sifatnya. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah dianya atau akunya. Saya rasa jelas itu ya bedanya, bahwa ego itu adalah sifat atau pekerjaan roh, sedangkan aku yang kita bahas sekarang ini adalah ana, yakni wujudnya, zatnya. Ananiyah ya, bahasa Arab ananiyah. Yang aku itu ana, tetapi yang ego itu adalah ananiyah. Ya, dulu pernah itu. Ala kulli hal, shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian pertanyaan kedua, kapan roh itu ditiupkan? Tiup meniup di sini perlu saya garis bawahi bahwa tiup meniup di sini bukan tiup meniupnya kita pakai gitu ya. Enggak, ini sekedar merupakan suatu ya penggambaran. Ya, oleh karena itu kalau kita mengikuti lahiriah Quran dalam arti akidah atau ilmu pengetahuan, bukan hukum ya, itu kita banyak sesatnya. Oleh karena itu pandangan kita sekarang ini sebenarnya keliru kalau kita berada pada zaman Nabi atau berada pada zaman Imam, yaitu pandangan yang menomorduakan hadis ketimbang ayat Quran. Sementara kan kita begitu toh, bahwa Quran baru hadis, semestinya hadis baru Quran gitu. Kalau di zaman Nabi atau di zaman Imam, yakni ketika Imam itu ada di hadapan kita. Jadi apapun yang dikatakan Nabi atau Imam, mau cocok mau enggak terhadap Quran, kita harus mengikutinya. Sebab ketika kita katakan ini cocok enggak cocok terhadap Quran, berarti Quran yang kita pakai itu adalah Quran yang kita fahami. Nah, itu masih relatif. Nah, namun karena imam sekarang dalam keadaan gaib, maka kita tetap menomorsatukan apa? Al-Quran. Oleh karena itu dalam istilah usul fikih, Quran itu adalah kuat riwayatnya kuat, tapi maknanya tidak kuat. Jadi tidak terlalu kuat. Tapi kalau hadis maknanya kuat, tetapi periwayatannya tidak kuat. Jadi katakanlah kalau Quran ini sudah 100 kuadrat 100 kuadrat mutawatir katakanlah kalau Quran, tapi maknanya kita nggak jelas. Tapi kalau hadis maknanya tentu lebih jelas daripada Quran, karena hadis itu menjelaskan Al-Quran. Tetapi riwayatnya, perawiannya, periwayatannya kita nggak yakin betul apakah ini dari Rasulullah atau dari imam atau bukan. Ala kulli hal. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat ayat-ayat Quran dalam Ahlul Bait, seyogianya kita mendengar apa yang dijelaskan oleh para imam, ya kalau imam nggak ada, oleh para ulama. Oleh karena itu kadang-kadang sekalipun saya sedikit tahu, saya tidak berani sebelum saya menyandarkan apa yang saya sampaikan itu kepada ulama. Ala kulli hal, sering kita bicarakan itu ya dulu, semacam bismillahirrahmanirrahim itu sudah kesyirikan, sudah trinitas dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau ditanya penyayang itu apakah Allah, pengasih itu apakah Allah, kalau dikatakan bahwa itu keduanya adalah sifat Allah, sifat Allah ini ada apa enggak? Rahman itu ada enggak? Kalau dibilang ada, ya kan? Kalau dibilang ada, apa arti Rahman? Pengasih. Yang dikasihi siapa? Makhluk. Kan begitu toh.
Nah sekarang saya mau tanya, sebelum ada makhluk, adakah sifat Allah itu yang bernama Rahman atau pengasih? Jadi kalau sebelum ada pengasih itu kan mengasihi, yang dikasihi Allah siapa? Makhluknya tentunya. Nah sekarang kalau nggak ada makhluk, mungkinkah Tuhan diberi sifat Rahman? Nggak mungkin. Siapa yang mau dikasihi? Nggak mungkin diberi. Nah, nggak mungkin dijuluki sebagai Rahman. Nah sekarang dijuluki sebagai Rahman. Oke, kalau Rahman ini ada, sesungguhnya memang benar-benar ada, ya kan? Maka dulu tidak ada sebelum ada makhluk. Nah sekarang saya mau tanya, Rahman ini baik enggak? Sifat Rahman. Kalau dibilang baik, maka dulu Tuhan kurang baik karena enggak punya Rahman sebelum ada makhluk. Kalau dibilang tidak baik, ngapain Tuhan mensifati dirinya dengan Rahman? Ngapain? Saking fasihnya sampai ngapain? Mana itu ngapain sembunyi? Ala kulli hal. Jadi dengan demikian Rahman ini sesungguhnya enggak ada. Ini kembali kepada pelajaran pertama ini dulu, yaitu jadi namun gimana Tuhan mau menjelaskan kepada kita hakikat dirinya? Nggak bisa. Karena apa? Karena kita sangat terbatas, sementara Allah tidak terbatas. Oleh karena itu Allah membatasi dirinya, yang sangat terbatas itulah yang dikenalkan kepada kita. Jadi seandainya Tuhan tuh kayak matahari, yang dikenalkan kepada kita tuh lilin-lilin kecil kayak kunang-kunang tuh. Nih, aku nih kunang-kunang gitu. Padahal Tuhan bukan kunang-kunang. Nah, tapi kalau nih aku matahari, kebakar loh, nggak mampu. Jadi nih aku nih kunang-kunang. Tetapi Allah menurunkan Nabi, mengatakan dengarkan penjelasan Nabi ini, gitu. Nabinya mengatakan apa? Allah itu tidak disifati. Hakikat keikhlasan itu kata Imam Ali apa? Meniadakan sifat-sifat Tuhan. Oleh karena itu kita mengatakan bahwa hebat Tuhan itu karena bersinar seperti kunang-kunang, tetapi Tuhan bukan itu. Terus cahayanya tidak terbatas dan kita tidak bisa membayangkannya. Begitu. Nah, oleh karena itu Al-Quran sendiri itu memakai bahasa-bahasa yang dangkal, khususnya mengenai akidah ya, karena itu yang memang dapat dijangkau untuk pertama kali oleh akal manusia. Tetapi apa, di balik itu harus mendengarkan penjelasan para rasul atau para imam sebagai pewaris ilmu rasul alaihimussalam, yang mana mereka menjelaskan. Di samping juga di ayat-ayat lain dijelaskan bahwa laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak bisa disamakan dengan suatu apapun. Dengan demikian maka kalau sesuatu apapun itu mempunyai sesuatu selain Tuhan itu mempunyai sifat, maka Tuhan tidak boleh disifati. Kemudian tetapi sifat ini bagaimana? Wah, perinciannya sebagaimana yang telah lalu. Tuhan disifati, tetapi sifatnya itu adalah hakikat zatnya. Sifat dibagi dua, ada yang zat, ada yang perbuatan. Sifat zat itu ada dan hakikatnya adalah dirinya. Kalau sifat perbuatan itu tidak ada dan kembali kepada sifat zat, dan kalau sudah dikembalikan kepada sifat zat berarti kembali ke zat. Sifat perbuatan yang tidak ada itu yaitu semacam sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, pencipta, pemberi rizki, pencipta. Sebelum Tuhan mencipta sama sekali, bisakah Tuhan diberi sifat pencipta? Enggak bisa. Sebelum menciptakan rezeki yang dibagi-bagi, bisakah Tuhan diberi sifat pemberi rezeki? Enggak bisa. Oleh karena itu pemberi rezeki ini tidak ada sebenarnya. Itu merupakan suatu gambaran kecil dari kesempurnaan yang sangat tidak terbatas. Itu yakni apa? Yakni Tuhan kuasa berbuat apapun yang baik, termasuk apa? Termasuk memberi rezeki, mencipta dan sebagainya. Kuasanya itu yang dimiliki Tuhan. Kuasanya itulah yang sifat Tuhan. Tetapi apa hakikat kuasa ini? Kuasanya Tuhan tidak terbatas apa terbatas? Tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, dan Tuhan sendiri terbatas apa enggak? Tidak terbatas. Nah, kalau kuasa Tuhan tidak terbatas, hakikat zat Tuhan tidak terbatas, berarti ini mustahil. Nah,
supaya tidak mustahil. Sebab kalau tidak terbatas tidak mungkin ada dua. Kalau ada dua berarti terbatas, yang A bukan B, yang B bukan A. Dengan demikian kalau kita katakan kuasa Tuhan tidak terbatas, itu sama dengan mengatakan bahwa dia itu adalah Allah. Kuasa itu apa sih? Ya Allah itu. Jadi Allah adalah hakikat kuasanya, hakikat kuasa Allah adalah hakikat Allahnya. Kembali kepada masalah semacam manafakha min ruhihi fihi min ruhihi. Allah meniupkan rohnya. Ini tiup meniup, bukan tiup meniupnya kita. Ala kulli hal. Kapan ditiupkan? Yang saya ingat dari pembahasan filsafat yaitu ketika janin itu telah jadi secara sempurna, ya kira-kira 4 bulan itu kalau menurut ilmu ya kedokteran walhasil. Jadi roh ini memang ditiupkan secara, katakanlah diadakan secara mendadak, dan itu pada keadaan ketika janin itu sudah mulai sempurna, lengkap sempurna. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan. Ya, ini ada pertanyaan susulan dari pertanyaan tadi, dari jawaban tadi, yaitu kalau roh itu ditiupkan ketika bayi sempurna, yakni bukan setelah lahir, maka berarti dia harus memfungsikan seluruh anggota badannya, seperti paru-parunya, seperti makan dan sebagainya, itu harus melihat dan sebagainya, walhasil makan sebagaimana kita, kemudian bernafas sebagaimana kita. Sebenarnya tuntutan yang diinginkan di sini adalah hidup, ya, adalah hidupnya itu. Saya bisa memberikan pendekat kepada yang lain, yaitu ketika kita tidur. Ketika kita tidur itu kita dibilang mati atau dibilang hidup? Dibilang hidup, ya. Nah, apakah mata kita berfungsi dan telinga kita berfungsi pada waktu itu? Tidak. Nah, dengan demikian maka arti hidup itu tidak lazim bahwa dia, artinya tidak harus secara doruri dia harus melihat, dia harus mendengar, dia harus makan, dia harus buang air misalnya, dia harus bernafas misalnya, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu tuntutan yang diinginkan adalah adanya roh dalam badannya itu, dan gerakan dan sebagainya itu disesuaikan dengan situasinya. Kalau dia tidur, berarti apa yang dilakukan ketika tidur? Misalnya bernafas saja atau bergerak-gerak walaupun dia sendiri nggak sadar. Begitu juga di dalam perut ibunya, paling-paling koprol-koprol di dalam perut itu. Dia sendiri belum tahu mana atas mana bawah. Oke, ada pertanyaan yang barangkali tadi belum terjawab, dan sekalipun barangkali sudah dijawab, ada pertanyaan lagi yang menyusul pertanyaan sebelumnya, yaitu pada masa pada waktu berbentuk mani atau ovum itu sebenarnya sudah hidup. Oleh karena itu mereka membagi, misalnya bibit-bibit itu ada yang mati, misalnya kalau tidak ketemu ovum sekian menit mati misalnya, atau tidak ditaruh di satu tempat tersendiri yang dikenal sebagai katakanlah bank sperma, kalau diterlantarkan begitu aja mati itu. Nah, jadi dia ada yang mati, ada yang hidup. Nah, hidupnya itu pakai roh atau bukan? Jawabannya pakai roh. Tetapi yang kita bahas di sini adalah roh manusia, bukan roh daripada mani. Perlu diketahui bahwa semua ini sebenarnya hampir ke animisme, ya. Apa waktu animisme itu dikatakan bahwa semua benda mempunyai roh. Dalam filsafat sebenarnya begitu. Semua benda mempunyai roh. Batu, pohon, semuanya mempunyai roh. Tetapi roh-roh mereka itu lemah ditimbang dengan roh manusia. Salah satu bukti roh itu adalah sesuatu yang non materi, ya. Salah satu bukti, ya, bahwa benda itu mempunyai roh, putaran elektron terhadap proton. Anda lihat bahwa elektron selalu setia mengitari proton. Dia nggak pernah berubah arah, dia nggak pernah mendekati proton, nggak pernah menjauhi proton dan sebagainya. Kecepatannya nggak pernah bertambah.
dan sebagainya. Padahal kita sadar bahwa elektron dan proton itu sama-sama tidak mempunyai kehendak, sama-sama tidak mempunyai keinginan, apalagi pikiran, apalagi rencana. Oh, katanya proton saya mau mengitari katanya elektron ya, saya mau mengitari proton ini sehari sekian kali. Nggak pernah dia mikir seperti itu. Tahu-tahu sudah begitu aja. Padahal dia sendiri tidak mempunyai akal, tidak mempunyai rasa, tidak mempunyai keinginan dan sebagainya. Nah, keadaan yang seperti itu tuh mustahil tanpa dikontrol oleh sesuatu yang lain yang mempunyai keinginan dan mempunyai kehendak. Hal yang seperti itu adalah dikatakan sebagai wujud non materi ya. Itu sebagai rohnya yang mengontrol dia itu. Ada pertanyaan lagi mengatakan bahwa sebenarnya roh mani itu ketika orangnya mati, maka semua sel-sel di tubuhnya juga ikut mati, termasuk mani dan sebagainya. Oke, yang kita bicarakan tuh mani yang mana? Mani yang telah menjadi orang tadi yang mati, atau mani yang dia punyai? Yang kita bicarakan adalah mani yang jadi dia, bukan. Yang kita bicarakan ini mani yang telah menjadi orang itu. Nah, iya, begitu mani itu telah menjadi orang itu, rohnya bisa saja sudah kabur, artinya sudah diganti dengan roh manusia. Nah, sekarang roh manusia ini memproduksi lagi mani-mani, dan rohnya mani itu roh-roh lain, bukan roh yang pertama tadi. Dan roh yang sebenarnya hidup dan tidak hidup ini, kita sebenarnya mengira bahwa hidup itu yang berperasa dan sebagainya, ya kan, yang artinya bergerak dengan kehendak. Sebenarnya kalau kita mau teliti dan dihubungkan dengan alam non materi, yaitu katakanlah rohnya, maka ketika roh manusia ini mati, roh-roh yang menjaga atom-atom tubuhnya tetap tidak mati. Dia tetap elektronnya mengitari proton pada setiap potongan tubuhnya. Jadi tanah juga tetap seperti itu. Cuman dia selalu bergerak dan mempunyai fase-fase, stasiun-stasiun. Pada masa begini jadi tanah, pada masa begini jadi ini, pada masa begini jadi itu, dan sebagainya. Itu namanya gerak daripada alam materi, makhluk materi, benda materi, dan setiap gerak itu mempunyai fase-fase gitu. Bahkan nanti ini orang yang sudah mati itu misalnya jadi tanah, kemudian tanahnya dimakan oleh padi misalnya, yang kebetulan ditanam di situ. Setelah sekian ratus tahun, kemudian daerah itu jadi sawah, ya kan? Kan ada di sini kuburan jadi bangunan dan sebagainya. Nah, ini ada kuburan jadi sawah. Mana tahu